Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, damai sejahtera melingkupi hati kita. Damai yang dari Tuhan mengalir deras. Saudara-saudaraku yang terkasih, milikilah rahmat sukacita, rahmat yang bisa bersyukur, rahmat yang memancarkan cahaya Allah dalam diri kita. Disingkirkannya segala hal-hal yang jahat, segala keserakahan, iri hati dan kebencian. Meskipun saat ini kita sedang digempur habis-habisan oleh nafsu dan keinginan untuk membenci, tetapi peganglah kuasa Tuhan supaya kita tidak oleng, supaya kita tidak salah jalan. Hanya dalam Tuhanlah hatiku tenang. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita buka permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, tadi di doa pembuka saya sempat menyinggung bahwa hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang penuh syukur akan menjauhi kita dari segala rasa keserakahan, kebencian, kekejian. Karena apa saudara-saudara? Dalam video kali ini betul-betul dikasih contoh dalam kitab Makabe. Seseorang yang mungkin bahasanya modern kalau sekarang itu narsistik. Orang yang merasa dicintai, orang yang merasa disukai, orang yang merasa paling hebat, orang yang merasa paling di atas. Tetapi kita tahu saudara-saudara, di akhir hidupnya orang seperti ini dia akan ditinggalkan. Karena apa? Selama ini ternyata baru ketahuan semua yang selama ini memuja-muja dia, semua yang selama ini mencinta dia, itu nggak tulus. Karena apa? Dia memaksa dengan kekejaman, dengan keserakahan, dengan harta benda. Orangnya siapa? Silakan Anda lirik-lirik di bacaan pertama hari Sabtu tanggal 25 November. Ciamik tenan, bagus banget. Namanya Antiochus Epiphanes. Kita akan melihat kisah akhir hidupnya bagaimana. Orang yang super kejam, orang yang mengangkat dirinya sebagai titisan dewa, orang yang merasa bahkan mengaku dialah penguasa seluruh muka bumi. Padahal dia bukanlah siapa-siapa. Tetapi saudaraku, sebelum saya berbicara panjang lebar soal tokoh yang sangat menarik ini, saya akan mengumumkan siapa pemenang giveaway yang ketiga. Itu loh, yang dekorasi Natal ada kincir anginnya, sudah dibungkus, nggak bisa saya tampilkan di sini. Orang itu adalah, kan kemarin saya tanya, di mana dalam Injil Lukas di bagian awal Tuhan Yesus, Allah sendiri dalam diri pribadi Yesus Kristus putranya hadir, datang, menghampiri bait Allah. Itu ada di Injil Lukas bab 2 ayat 41 dan juga nanti ada di bab 21 ayat 37. Pemenang dari giveaway yang ketiga adalah Maria Megayatri 2459. Maria Megayatri, selamat ya, Anda telah memenangkan dekorasi Natal yang sangat bagus. Saya habisin semuanya 4 dekorasi Natal di minggu ini supaya apa? Supaya minggu depan saya kasih giveaway buku saya yang terbaru, Ketika Salib Sudah Menjadi Berkat. Nah, langsung saja saudara-saudara, dekorasi Natal yang terakhir ini saya goncang-goncang, ada kerlip-kerlipnya biar bagus. Nanti silakan ikuti video ini sampai habis. Nanti saya kasih pertanyaannya seperti biasa. Anda jawab pertanyaan itu di kolom komen. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita baca kitab pertama Makabe bab 6 ayat 1 sampai 13. Sebagai informasi, kitab Makabe ini berada di deretan urutan daftar kitab suci Deuterokanonika yang berisi tentang
bagaimana Allah ternyata masih diimani. Allah masih hadir bekerja dalam diri orang-orang pilihan Allah ini yang betul-betul mengukuhkan hidupnya di jalan Allah. Ternyata di masa sangat berat itu, di masa kesulitan itu, di zaman penjajahan Yunani, orang-orang pilihan Allah ini tetap berpegang pada kasih-Nya. Allah masih ada, Allah masih dipercaya, Allah masih disembah. Ternyata di balik kesulitan hebat, kesusahan yang berat seperti ini, Tuhan masih menampakkan kasih setia-Nya. Maka penting buat kita untuk membaca kitab-kitab Makabe ini. Nah, diceritakan begini. Pada suatu ketika, di akhir-akhir hidupnya, bahkan di puncak kejayaannya, Raja Antiochus Epiphanes sedang menjelajahi negeri Persia. Sebagai informasi, negeri Persia adalah negeri yang sudah ditaklukkannya oleh kerajaan Yunani ini. Didengarnya kabar bahwa sebuah kota di Persia bernama Elymais termasyhur karena kekayaan perak dan emas. Nah, ini dia. Saudara-saudara, sebagai informasi, Raja Antiochus Epiphanes pada waktu itu sudah menguasai dunia dengan Helenisasinya, dengan penjajahan demi penjajahannya. Soal harta, emas, perak, dia sudah sangat berlimpah. Tetapi disinilah tabiat aslinya kelihatan, yaitu serakah. Yang namanya kekayaan saudara-saudara, duit, harta, itu memang sangat amat membutuhkan untuk menjalani hidup. Tetapi hati-hati, harta kekayaan bisa menipu dengan yang namanya keserakahan dalam diri manusia, yang selalu merasa kurang, tidak pernah merasa cukup. Ini yang terjadi dalam diri Antiochus Epiphanes. Dikatakan, lagi pula di kota itu ada sebuah kuil yang sangat kaya. Lihat, matanya kelipan harta ini. Karena di sana disimpan alat-alat perang, emas, serta baju baja, serta senjata yang ditinggalkan Alexander, putra Filipus, Raja Makedonia. Jadi ini, Filipus ini dan juga Alexander ini adalah pendahulu-pendahulu dari Antiochus Epiphanes ini. Maka Antiochus pergi ke sana, berusaha merebut kota itu serta menjarahnya. Saudara-saudara terkasih, memang yang namanya keserakahan tidak akan pernah akan bisa dipuaskan. Kita selalu kalau udah dapat gitu ya, meskipun sebetulnya cukup, tapi kita akan merasa kebutuhan kita nambah lagi, sehingga berapapun berkat-berkat yang kita miliki akan selalu merasa kurang. Hati-hati dengan yang namanya keinginan. Setiap manusia pasti harus punya keinginan dong. Nah, tetapi kalau keinginan itu tidak pernah dipuaskan, hati-hati jatuhnya nanti ke maruk, serakah, nanti kena batunya sendiri. Dikatakan maksud dari Antiochus Epiphanes ini menghancurkan kota Elymais kedengeran oleh penduduk kota itu. Mereka memberikan perlawanan kepada Antiochus Epiphanes sehingga ia melarikan diri dari situ dan dengan menyesal mau kembali ke kota Babel. Jadi orang hebat ini karena keserakahannya bisa jadi dia dalam keadaan tidak siap untuk berperang karena nafsunya saja. Nah, sampai-sampai raja yang hebat ini ditaklukkan oleh sebuah kota yang bernama Elymais di daerah Persia ini. Sehingga dia gagal, dia mau mundur. Nah, kemudian datanglah seseorang ke daerah Persia memberitahu kepada Antiochus Epiphanes bahwa bala tentaranya yang memasuki negeri Yudea sudah dipukul mundur. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang Anda lihat perhatikan di sini? Sudah jatuh tertimpa tangga, baru saja mengalami kekalahan dirinya sendiri, lalu dia mendengar pasukan-pasukannya di tempat-tempat lain juga dipukul kalah. Saudara-saudara, ini nggak mudah loh bagi Antiochus Epiphanes. Dia harus kecewa 2 kali. Dia mulai sadar di situ, kejayaannya, kemenangan demi kemenangannya sudah mulai berakhir. Karirnya sudah mulai turun, kekuatannya sudah mulai terkikis. Apakah saat kekuatannya terkikis, kekayaannya bisa menolong dia?
ternyata tidak sama sekali, saudara-saudara. Dikatakan, khususnya Lisias yang berperang dengan bala tentara yang kuat telah dipukul mundur oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bertambah kuat karena senjata, pasukan, dan banyak barang rampasan yang mereka peroleh dari tentara yang sudah mereka kalahkan. Mereka telah membongkar juga patung berhala yang didirikan oleh raja di atas mezbah di Yerusalem. Mereka telah memagari bait suci dengan tembok-tembok tinggi seperti dulu. Nah, di sini selain Antiochus Epiphanes harus berhadapan dengan fakta kekuatannya menurun, di saat yang sama dia menyaksikan, dia melihat dan mendengar kekuatan para musuhnya justru semakin menanjak. Ini tambah stres, saudara-saudara. Kalau saya hancur, orang lain juga hancur, ya udah dah, mungkin masa sulit. Mungkin itu tidak begitu nge-push dia. Tetapi ketika dia hancur, mulai menurun, lawan-lawan saingan-saingannya ternyata mulai naik. Tambah streslah dia. Karena apa? Dia adalah orang yang berkuasa. Sudah biasa berkuasa. Sudah biasa kata-katanya itu seperti titah para dewa. Sudah biasa ditaati. Sudah biasa orang nunduk-nunduk sama dia. Nyembah-nyembah dia. Sekarang keadaannya mulai berputar. Dan dia tidak siap. Dikatakan demikian pula halnya dengan Bet-Zur, salah satu kota raja. Mendengar berita itu, maka tercenganglah raja dan sangat kacau pikirannya. Nah ini saudara-saudara, post-power syndrome. Orang yang habis berkuasa langsung jatuh itu sakit itu. Itu berat untuk diterima, saudara-saudara. Selain tadi di Elimais dia kalah. Lalu juga di Yudea dia kalah. Sekarang di Bet-Zur dia juga kalah juga. Saudara-saudara, banyak orang yang mentalnya hancur. Tidak siap menerima kekalahan, tidak siap jatuh, tidak siap mentalnya untuk mendengar keterpurukan dirinya. Karena apa? Nah ini kita lihat ini. Ia merebahkan diri di ranjang dan jatuh sakit karena sakit hati. Sebab semuanya tidak terjadi sebagaimana diinginkannya. Saudara-saudara, keinginan Raja Antiochus Epiphanes sudah dipenuhi oleh harta, kekayaan, jabatan, kuasa di muka bumi ini. Dengan rampasan-rampasan membinasakan bangsa-bangsa yang dulu pernah dijajahnya. Hatinya dikuasai oleh keinginan ini. Nafsunya, keserakahannya. Ketika dia mulai jatuh, betul-betul dia sakit hati. Betul-betul dia ambruk, hancur, berantakan. Dikatakan, berhari-hari raja berbaring di ranjangnya dan terus-menerus dihinggapi kemurungan besar. Mungkin kalau orang yang pernah kalah, pernah jatuh, pernah gagal, mungkin ya, dia tuh ketika menerima kegagalan sekali lagi dia masih bisa kuat. Tapi beda sekali dengan orang yang selama ini adanya di atas. Apalagi untuk mencapai posisi itu tidak segan-segan dia menggunakan kekuatan senjata. Membinasakan para lawan-lawannya. Enggak mudah saudara-saudara. Di sini kalau orang modern bilang dia stres. Mentalnya kena ini. Karena apa? Kerasa keinginannya terhadap harta benda tidak terpenuhi. Itulah yang membuat dia gelisah, takut. Meskipun pada waktu itu dia masih kaya raya ya. Dia masih berkuasa menjadi seorang raja. Tetapi semua ternyata yang pernah dicapainya tidak membantunya apa-apa di saat terpuruk. Ketika merasa akan meninggal, dipanggilnya semua sahabatnya. Lalu dikatakannya kepada mereka. Saudara-saudara, kalau baca kitab suci catat. Sahabat-sahabatnya. Apa betul ini orang-orang ini rela bersahabat dengan orang kejam seperti ini? Atau jangan-jangan persahabatannya cuma di permukaan saja. Persahabatannya cuma karena rasa takut saja. Mari kita baca. Tidur sudah lenyap dari mataku dan hatiku hancur karena kemasygulan. Maka dalam hati aku berkata, betapa besar keimpitan dan kemalangan yang menimpa diriku sekarang ini. Padahal aku ini selalu murah hati dan tercinta dalam kekuasaanku. Ya ini nih, narsisme. Ini dia. Dia
merasa dia dicintai, dia merasa dia disukai, dia merasa dia banyak sahabatnya. Padahal semuanya itu adalah kepalsuan belaka. Orang cuma takut sama dia gara-gara dia raja, gara-gara dia itu anak raja. Takut setengah mati sama dia. Nah, sementara dia merasa, wah selama ini mungkin dikipas-kipas, dijilat-jilat, atau ya dia diagung-agungkan. Padahal relasi-relasinya selama ini begitu rapuhnya. Ketika karirnya sudah turun, kekuasaannya sudah melemah, dengan sangat mudah para sahabatnya, para jenderalnya, orang-orang yang selama ini dekat dengan dia, lepas satu persatu, kekayaan yang masih ada dalam genggamannya sama sekali tidak menolong. Nah, dikatakan di ayat 12 nih, teringatlah aku sekarang akan segala kejahatan yang telah kuperbuat terhadap Yerusalem dengan mengambil perkakas perak dan emas yang ada di kota itu, dan dengan menyuruh menumpas penduduk Yerusalem dengan sewenang-wenang. Baru nyesel. Biasa orang jahat itu nyeselnya belakangan, bukan? Tapi lebih bagus dia nyesel ya daripada nggak nyesel sama sekali. Sekarang aku menjadi insyaf bahwa oleh karena semuanya itulah aku ditimpa malapetaka ini. Sungguh aku sekarang jatuh binasa di negeri asing dengan amat sedih hati. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah akhir hidup pribadi yang dikatakan paling jahat dalam sejarah bangsa Israel, penjajah paling keji. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tahu akhir hidup orang jahat akan hancur. Meskipun selama dia berjaya, seolah-olah Tuhan juga dia nggak takut. Seolah-olah kekuasaannya itu bisa membeli semua-muanya, termasuk nyawa manusia. Tetapi kita tahu saudara-saudara, Tuhan tidak tidur. Tuhan itu adil. Tuhan itu akan membalas semua kekejian-kekejian, kedosaannya, kejahatannya selama dia hidup. Saudara-saudara, dari kisah Antiochus Epiphanes, kita bisa belajar banyak hal. Jangan-jangan di balik kesuksesan kita, ternyata penopang-penopang pilar-pilar kehidupan kita rapuh. Di balik kekuasaan kita, jabatan kita yang sangat tinggi, kekayaan kita yang mentereng yang selama ini kita bangga-banggakan, sebetulnya orang-orang dekat sama kita, sebetulnya juga karena takut, atau karena ada maunya, atau persahabatannya tidak tulus. Yang nanti ketika kita sudah jatuh, satu persatu mereka itu akan menjauh dari kita. Maka dari itu saudara-saudara, penting sekali fondasi keluarga menjadi sangat penting. Karena apa? Akhir-akhir ini sedang digoyang-goyang oleh berbagai macam hal, termasuk karir, termasuk jabatan, termasuk kekayaan, termasuk uang. Ya Romo, saya nyari duit kan buat anak-anak saya Romo, tetapi ternyata duitnya sih dapat. Ya syukur kalau dapat ya, tapi anak-anaknya menjauh. Sayang saudara-saudara, kita hebat di luar, kita ditepokin di luar, tapi di rumah sendiri kita jadi orang asing. Itu gak bisa dibeli oleh apapun. Anak-anak menjauh, anak-anak gak akrab sama kita, anak-anak kayak orang asing. Diri kita gak bisa ngobrol sama anak-anak. Karena apa? Mami papi sibuknya di luar sama pekerjaan. Meskipun secara uang, secara ekonomi kita enak, tetapi relasinya itu tipis setipis tisu. Saudara-saudara, kita diberi kebijaksanaan oleh Tuhan untuk bisa menilai mana sih yang baik, mana yang gak baik, mana yang mencelakakan, mana yang nanti resikonya, konsekuensinya itu berat. Maka di balik kesibukan Anda, saya tahu Anda sibuk, tapi jangan pernah memutus relasi dengan keluarga. Karena keluargalah orang pertama yang akan membantu kita. Orang-orang sahabat-sahabat kita yang kita agung-agungkan di luar sana, itu belum tentu semuanya tulus saudara-saudara. Bersyukurlah kalau kita punya teman sahabat yang tulus, bersyukur, jaga baik-baik. Tetapi keluarga, relasi keluarga menjadi sangat kuat untuk saat-saat kita jatuh bangun, betul-betul. Maka dari itu saudara-saudara, mari di akhir pekan ini kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-kebaikan-Mu. Jaga hatiku, berilah sukacita dalam hatiku setiap hari, setiap saat. Beri aku sukacita di tengah-tengah keluargaku.
Saat aku memandang keluargaku, ada rasa damai. Aku merasa dikasihi. Aku merasa diterima apa adanya. Tuhan, jauhkanlah keluargaku dari segala konflik-konflik. Jauhkan anak-anakku dari ajaran-ajaran yang sesat. Jauhkanlah keluargaku dari segala tipu daya dunia yang betul-betul sangat licik menipu umat manusia. Tuhan, berkatilah kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera, selamat berakhir pekan. Pertanyaan untuk mendapat giveaway ini adalah, apa arti keluarga bagi diri Anda? Tulis di kolom komen sekarang. Hore, mari kita ramein kolom komen ya.